Sekarang kita masuk ke studi kasus pertemuan 7 yang kali ini membahas tentang Kopi Senja, sebuah UMKM kopi asal Bandung yang sedang mengalami penurunan penjualan selama 3 bulan terakhir. Meskipun pemilik merasa sudah sangat rajin mengunggah konten di Instagram, nyatanya angka engagement tetap rendah dan penjualan online stagnan. Masalah utamanya terletak pada konten yang cenderung seragam, hanya berupa foto produk dengan caption promosi yang monoton tanpa ada variasi format maupun pesan yang mampu menyentuh sisi emosional pelanggan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kopi Senja selama ini hanya menyasar target pasar anak muda secara umum, tanpa benar-benar memahami karakteristik dan kebutuhan spesifik mereka. Pemilihan platform dan formatnya pun hanya mengekor tren sesaat, bukan berdasarkan data audiens yang nyata. Untuk bangkit, Kopi Senja harus merombak total pendekatannya. Mereka perlu menyusun strategi yang lebih terarah, mulai dari analisis audiens yang mendalam, pengembangan persona, hingga pemilihan format konten yang benar-benar relevan, agar pesan yang disampaikan mampu menggerakkan audiens untuk berinteraksi kembali. Langkah pertama dalam membenahi strategi Kopi Senja adalah melakukan analisis audiens secara menyeluruh. Dari sisi demografi, target utama mereka adalah mahasiswa dan pekerja muda di Bandung berusia 18 hingga 30 tahun. Secara psikografi, audiens ini sangat suka nongkrong dan mencari kopi dengan harga terjangkau dalam suasana yang estetik. Perilaku mereka di media sosial sangat aktif di Instagram dan TikTok, terutama pada sore hingga malam hari, serta sangat dipengaruhi oleh promo menarik maupun rekomendasi dari teman sebaya mereka. Berdasarkan data tersebut, kita membentuk sebuah persona bernama Raka. Raka adalah mahasiswa berusia 22 tahun yang sering mengerjakan tugas di kafe dan sangat aktif di media sosial. Persona Raka ini sangat penting karena membantu tim Kopi Senja membayangkan audiens sebagai individu nyata, bukan sekadar angka. Dengan memahami sosok seperti Raka, setiap konten yang dibuat nantinya akan terasa lebih personal, jauh lebih relevan, dan tidak lagi terjebak dalam pesan promosi yang terlalu umum atau membosankan. Setelah memiliki persona yang jelas, Kopi Senja kini dapat menyusun strategi konten yang jauh lebih tajam. Tujuan utamanya adalah meningkatkan engagement sekaligus kunjungan fisik ke kedai. Jenis konten yang akan diproduksi berfokus pada hiburan dan edukasi ringan, yang dikemas dalam bentuk cerita keseharian di kafe, promo pada waktu tertentu, hingga cuplikan di balik layar. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah posisi Kopi Senja sebagai tempat nongkrong yang nyaman dan tetap terjangkau bagi kantong mahasiswa. Untuk mendistribusikan pesan tersebut, Instagram dan TikTok dipilih sebagai platform utama, karena sesuai dengan perilaku Raka. Format konten yang digunakan adalah video pendek seperti Reels dan TikTok dengan durasi optimal 15 hingga 30 detik. Waktu unggahnya pun disesuaikan pada sore hingga malam hari saat audiens target sedang aktif berselancar di media sosial. Dengan pemilihan platform dan format yang tepat, setiap konten Kopi Senja kini memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau audiens secara efektif dan memicu interaksi yang lebih organik. Demikianlah pembahasan kita mengenai pentingnya sinkronisasi antara platform, format, dan strategi konten dalam membangun sebuah brand digital yang kuat. Kita telah melihat bagaimana analisis yang mendalam, pengembangan persona yang tepat, serta pemilihan medium yang cerdas dapat mengubah performa bisnis dari stagnan menjadi penuh pertumbuhan, seperti yang kita pelajari dari studi kasus Kopi Senja tadi. Ingatlah bahwa dunia digital terus berubah, namun prinsip utamanya tetap sama, yaitu memahami audiens kalian dan memberikan nilai melalui cara yang paling relevan bagi mereka. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme Anda sepanjang sesi ini. Saya berharap materi yang telah kita diskusikan bersama dapat memberikan inspirasi dan panduan praktis bagi Anda dalam menyusun strategi konten yang lebih berdampak di masa depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teruslah bereksperimen dengan kreatif, dan mari kita bangun ekosistem digital yang lebih inovatif. Salam sukses untuk kita semua!